Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Jadi Jokowi dengan hormat, Anda nggak ada urusannya presiden, menteri dan lain sebagainya, karena menteri juga saya gugat, Mendikbud, ya, KPU juga, kalian sama di mata hukum dan pemerintahan ini tanpa kecuali. Sama dengan Bambang Tri, sama dengan Gus Nur, sama dengan saya. Kita semua sama. Kita treatmentnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau palsu, harusnya disertai dengan sebuah sikap tunduk pada prinsip negara hukum, moral obligation, kewajiban moral, yaitu mengundurkan diri. Tapi kalau tidak terbukti, case close. Justru presiden akan mendapatkan legitimasi bahwa dia memang benar dokumen-dokumennya. Nah, dalam atau secara teoretik sebenarnya sebagai negara dengan sistem demokrasi dan berkedaulatan rakyat dan juga disebut sebagai the open society, itu sangat wajar jika kebijakan publik itu digugat, ya, atau dituntut oleh rakyat, itu suatu hal yang sangat biasa. Dalam hal ini mestinya rakyat tidak boleh dibungkam untuk bicara. Jadi Presiden Jokowi tidak boleh menggunakan instrumen negara untuk mewakili kepentingan personalnya. Tapi yang digugat presiden enggak. Yang digugat adalah Joko Widodo. Kenapa? Karena ini terkait dengan ijazah, bukan terkait dengan kebijakan presiden, bukan terkait dengan SK presiden, tapi ijazah seorang Joko Widodo. Ketika sarana yang disediakan oleh hukum sudah ditempuh, mestinya semua organ negara termasuk aparat penegak hukum dan pihak lainnya yang terkait harus memberikan ruang untuk apa? Pembuktian, baik secara perdata maupun secara pidana, bukan malah mempersekusi, merepresi penggugat dengan tindakan balasan yang dapat dinilai itu bersifat represif. Polemik dugaan ijazah palsu, Egy Sujana minta Jokowi taat hukum, datang ke sidang bawa ijazah asli. Sidang kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi akan kembali digelar pada Selasa 18 Oktober 2022 mendatang. Kuasa hukum Bambang Tri, Egy Sujana, menantang Presiden Jokowi untuk hadir dalam persidangan dengan membawa ijazah sekolah asli yang dimilikinya. Hal itu diucapkan Egy Sujana saat meminta Jokowi untuk datang ke persidangan dugaan ijazah palsu yang digugat oleh Bambang Tri ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebab di sidang pada Selasa 18 Oktober 2022, Jokowi selaku tergugat tak hadir ke persidangan. Untuk itu, Egy Sujana meminta Jokowi untuk hadir ke pengadilan pada persidangan selanjutnya, yakni Senin 31 Oktober 2022 mendatang. Jadi tanggal 31 Sudi kiranya datang supaya clear masalah ini. Case close dengan cara bawa ijazah aslinya dari SMP dan SMA kalau universitas kita gak gugat, ujar Egy Sujana dilansir tribunjakarta.com dari YouTube Mimbar Tubi, Minggu 23 Oktober 2022. Kata Egy Sujana, jika Jokowi tak bisa hadir karena kesibukannya sebagai kepala negara, maka bisa saja dia diwakili oleh kuasa hukumnya. Namun harus ada surat kuasa yang ditandatanganinya secara langsung. Kalau Bapak Jokowi tidak sempat karena sibuk kepala negara yang luar biasa, boleh kasih kuasa tapi tanda tangan basah. Menurutnya hal ini merupakan aturan hukum tanpa ada sedikit pun tendensi kepada Jokowi. Selain itu, Egy Sujana juga berharap agar kliennya dalam hal ini Bambang Tri diperkenakan hadir ke persidangan, sebab saat ini Bambang Tri tengah ditahan oleh Mabes Polri atas kasus ujaran kebencian dan penistaan agama. Egy Sujana lantas mengutip tentang peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956. Itu hak properti yang dimiliki Bambang Tri hasil penelitian survei dia bikin buku itu milik dia. Diketahui Bambang Tri dan Sugi Nur Raharja ditahan Mabes Polri atas laporan polisi nomor LP/B/0568/10/2022 Bareskrim Polri tanggal 29 September 2022 dengan pelapor Dodo Baidlawi. Bambang Tri Mulyono menjabarkan duganya terkait ijazah Jokowi. Ia bahkan membawa seorang saksi. Terhadap Gus Nur dan Bambang disangkakan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan.
Subsidiar Pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terkait penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Egy Sujana meminta agar kedua kliennya itu yang disebutnya ditahan di penjara bahwa tanah Mabes Polri bisa ditangguhkan penahanannya. Bambang Tri dituduh ingin bikin kegaduhan. Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan Juri Adliantoro menilai tuduhan dan gugatan terhadap keaslian ijazah Presiden Jokowi oleh Bambang Tri Mulyono dan pihak-pihak lain sejatinya ingin membuat kegaduhan yang tidak peduli Indonesia tenang. Bahkan sambung dia, mereka juga tidak peduli terhadap usaha-usaha pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang telah berhasil bangkit dari berbagai kesulitan akibat pandemi dan mendapat pengakuan mereka. Juri menyebut isu ijazah palsu Presiden Jokowi sengaja digulirkan oleh Bambang Tri Mulyono dan pihak-pihak lain karena mereka tidak ingin melihat kesuksesan Presiden dalam membawa kemajuan bagi Indonesia. Selain itu, juga sebagai bentuk kekhawatiran terhadap pengaruh Presiden Jokowi pada pemilu 2024. Jokowi mengaku tidak pernah meragukan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, sebab dirinya merupakan pelaku atas proses validasi keabsahan berkas-berkas Presiden Jokowi termasuk ijazah, yakni saat Jokowi mendaftarkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012 dan sebagai calon presiden tahun 2014. Juri menegaskan dalam dua peristiwa tersebut, KPU sebagai institusi yang menerima dan memeriksa dokumen yang diajukan telah melakukan verifikasi lapangan, termasuk membuka dan menerima pengaduan publik bagi calon-calon yang mendaftar. Polemik dugaan ijazah palsu Egy Sujana minta Jokowi taat hukum datang ke sidang bawa ijazah asli. Sidang kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi akan kembali digelar pada Selasa 18 Oktober 2022 mendatang. Kuasa hukum Bambang Tri Egy Sujana menantang Presiden Jokowi untuk hadir dalam persidangan dengan membawa ijazah sekolah asli yang dimilikinya. Hal itu diucapkan Egy Sujana saat meminta Jokowi untuk datang ke persidangan dugaan ijazah palsu yang digugat oleh Bambang Tri ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebab di sidang pada Selasa 18 Oktober 2022, Jokowi selaku tergugat tak hadir ke persidangan. Untuk itu, Egy Sujana meminta Jokowi untuk hadir ke pengadilan pada persidangan selanjutnya, yakni Senin 31 Oktober 2022 mendatang. Jadi tanggal 31 Sudi kiranya datang supaya clear masalah ini. Case close dengan cara bawa ijazah aslinya dari SMP dan SMA kalau universitas kita gak gugat. Ujar Egy Sujana dilansir tribunjakarta.com dari YouTube Mimbar Tubi, Minggu 23 Oktober 2022. Kata Egy Sujana, jika Jokowi tak bisa hadir karena kesibukannya sebagai kepala negara, maka bisa saja dia diwakili oleh kuasa hukumnya. Namun harus ada surat kuasa yang ditandatanganinya secara langsung. Kalau Bapak Jokowi tidak sempat karena sibuk kepala negara yang luar biasa, boleh kasih kuasa, tapi tanda tangan basah. Menurutnya hal ini merupakan aturan hukum tanpa ada sedikit pun tendensi kepada Jokowi. Selain itu, Egy Sujana juga berharap agar kliennya dalam hal ini Bambang Tri diperkenakan hadir ke persidangan, sebab saat ini Bambang Tri tengah ditahan oleh Mabes Polri atas kasus ujaran kebencian dan penistaan agama. Egy Sujana lantas mengutip tentang peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956. Itu hak properti yang dimiliki Bambang Tri hasil penelitian, survei dia bikin buku itu milik dia. Diketahui Bambang Tri dan Sugi Nur Raharja ditahan Mabes Polri atas laporan polisi nomor LP/B/058/10/2022 Bareskrim Polri tanggal 29 September 2022 dengan pelapor Dodo Baitlawi. Bambang Tri Mulyono menjabarkan dugaannya terkait ijazah Jokowi. Ia bahkan membawa seorang saksi. Terhadap Gus Dur dan Bambang disangkakan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 J pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan.
Subsidiar Pasal 14 Ayat 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terkait penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Egy Sujana meminta agar kedua kliennya itu yang disebutnya ditahan di penjara bawah tanah Mabes Polri bisa ditangguhkan penahanannya. Bambang Tri dituduh ingin bikin kegaduhan. Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan Juri